Baik, Mr. Agung akan kirim dulu presentasinya. Karena saat presentasi Mr. Agung tidak bisa melihat wajah kalian, nanti kalau ada pertanyaan, silahkan nyalakan mic-nya, kamu sebutkan namanya, nanti Mr. Agung akan berhenti, ya. Seperti itu. Tapi kalau tidak ada, harapannya tidak ada, lanjut aja dulu biar cepat ya. Seperti itu. Ada PowerPoint-nya? Terbaca? PowerPoint-nya sudah muncul belum di layar kalian? Ya. Ya, sebentar. Ya. Ya, tunggu dulu ya. Dan bisa masuk nggak? Mute-nya? Bisa, tapi kameranya malah nyala. Jangan pencet-pencet tuh. Iya, aku tapi Ada ya? Kalau ada jempol gini aja. Biar nggak berisik. Oke, kita akan mulai ya. Oke, yuk. Nah, kali ini Mr. Agung akan menyampaikan panduan PJJ atau online learning bagi siswa peserta didik mata pelajaran TIK, ya. Pelajarannya TIK khususnya, tapi kurang lebih pasti hampir sama dengan pelajaran-pelajaran lainnya, gitu. Nah, tolong tutupin dulu. Bentar ya. Ini apa jangan nggak akan bantu lagi kalau udah mau ngajar. Baik. Sekarang kita akan mulai kegiatan kita dengan berdoa. Iya, udah berapa kali sih? Baik, Felika, nyalakan mic-nya Felika. PowerPoint-nya kebaca? Oke, kamu pimpin doa ya? Oke, silakan Felika. Oke, terima kasih Felika. Baik, anak-anak, kita akan mulai saja. Ada sekitar 21 slide yang akan Mr. Agung jelaskan. Nanti kalian simak saja. Nanti kalau ada yang kecepatan bagaimana, PowerPoint ini nanti akan di-share dalam bentuk PDF. Kalian bisa baca-baca. Dan ini adalah file salah satu untuk bahan kuis di akhir bulan Agustus ya. Yang pertama, format PJJ atau online learning untuk mata pelajaran TIK. Ada dua format yang Mr. Agung buat untuk tahun ajaran ini berdasarkan pengalaman yang sudah kita lakukan sejak bulan Maret kalau tidak salah ya, Maret, April, Mei gitu. Tahun ini atau di bulan Juli ini fixnya bulan Agustus, Mr. Agung buat dua format PJJ untuk TIK. Yang pertama adalah belajar terjadwal. Apa itu belajar terjadwal?
Mr. Agung tidak tampilannya tidak slideshow ya, supaya bisa pindah-pindah ke tampilan Meet kalau ada yang baru masuk gitu ya. Soalnya ini belum semua masuk sepertinya. Nah, belajar terjadwal itu dilakukan secara berkelompok di waktu yang telah ditentukan atau real time, melalui jadwal dan di ruang virtual yang telah dibuat. Nah, belajar terjadwal itu seperti saat ini, kelas Meet. Ya, dijadwal sama wali kelas, TIK jam berapa, linknya apa, pakaiannya apa yang harus dipakai. Nah, ke belajar terjadwal mulai bulan Agustus hanya terjadi 1 kali dalam 1 bulan untuk TIK. Kapan terjadinya? Itu nanti di teknis di belakang ya. Mr. Agung akan jelaskan saja dulu. Dilakukan sebagai pengganti sesi tatap muka di kelas yang dilakukan 1 kali dalam seminggu. Dilakukan dengan tatap muka menggunakan teknologi video conference tools seperti Google Meet atau Zoom Meet. Tapi kesepakatan sekolah adalah menggunakan Google Meet. Mekanismenya dibangun dengan melibatkan sumber daya teknologi dan manusia yang tersedia. Yang pasti harus ada teknologinya. Apa? Handphone, laptop, ya kan? Jaringan internet. Kalau tidak ada itu, tidak ada salah satu dari itu tidak bisa dilakukan. Kalian lihat prosedur terjadwal. Lihat prosedur belajar terjadwal untuk lebih detailnya. Lalu selain belajar terjadwal, ada juga belajar fleksibel. Apa itu belajar fleksibel? Belajar fleksibel dilakukan secara individual di waktu yang lebih senggang melalui ruang virtual yang telah dibuat. Gitu ya. Oke, sebentar. Dilakukan itu, lalu dilakukan sebagai pelengkap sesi belajar terjadwal untuk membantu pelaksanaan proses pembelajaran agar lebih efektif dan menyenangkan. Nah, di situ dia. Jadi proses belajar fleksibel ini untuk melengkapi yang belajar terjadwal yang hanya 1 kali. Belajar yang fleksibel kan terjadi di minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Itu seperti itu. Bentar, ada yang masuk. Oke, siap. Nah, lalu dilakukannya nanti akan menggunakan Google Classroom. Ya. Mekanismenya dibangun dengan melibatkan sumber daya teknologi dan manusia yang tersedia. Ini sama ya dengan belajar yang terjadwal. Jadi format PJJ untuk tahun ini untuk TIK ada belajar terjadwal, ada belajar fleksibel. Nah, perbandingan antara belajar terjadwal versus belajar fleksibel di sini ya. Belajar terjadwal yang pertama dilakukan di waktu yang terjadwal dan bersifat real time. Itu. Kalau belajar fleksibel secara waktu dilakukan di waktu senggang sehingga bersifat lebih fleksibel atau flexi time. Jadi terserah kamu mau mengerjakannya kapan, mau pagi, siang, sore, terserah. Yang jelas perhatikan tenggat waktu kapan tugas itu harus dikumpulkan. Lalu yang kedua caranya. Proses belajar mengajar dilakukan tatap muka antara guru TIK dan peserta didik menggunakan fasilitas Meet. Ya, belajar fleksibel, proses belajar mengajar dilakukan lebih mandiri oleh peserta didik, memanfaatkan berbagai materi pelajaran yang disediakan, berupa bahan bacaan, video kuis, dan lain-lain. Materi disediakan menggunakan fasilitas Google Classroom nanti ya. Nah, kalau yang terjadwal itu pasti pakai Google Meet. Kalau yang fleksibel nanti materi-materi semuanya akan disimpan di Classroom. Begitu. Apa baiknya kalau pakai Classroom, materi tidak harus di-share lewat WA, lalu mencari materinya gampang karena semuanya sudah tertata baik di Classroom begitu ya.
Kira-kira seperti itu. Cuman ada persyaratan, ada yang harus disiapkan nanti oleh kalian. Selanjutnya, belajar terjadwal merupakan proses belajar mengajar utama dalam PJJ yang merupakan pengganti tatap muka di kelas. Ya, karena kita masih PJJ, jadi pertemuannya tidak bisa di sekolah. Ini pengganti pertemuan kita yang di sekolah. Lalu untuk belajar fleksibel merupakan proses belajar mengajar pelengkap dalam PJJ. Tadi saya sudah bilang ya. Lalu format kegiatannya berupa, kalau belajar terjadwal, format kegiatannya Mr. Agung seperti ceramah begini, menjelaskan, karena sekarang perkenalan ya beda dengan nanti di minggu pertama di bulan Agustus. Itu menjelaskan tentang konsep, lalu saya mungkin akan diskusi, presentasi, dan tanya jawab secara langsung. Enggak ngobrol. Ya. Lalu format kegiatannya berupa, kalau fleksibel, format kegiatannya berupa mempelajari materi. Ya, mempelajari materinya apa? Dari YouTube bisa, dari PDF bisa, kamu dari Google bisa, apa saja bisa, ya. Lalu mengerjakan tugas, mengerjakan kuis, mengerjakan proyek dan lain-lain, dan mengumpulkan tugas serta diskusi tertulis. Itu macam-macamnya, nanti tinggal salah satunya mana yang cocok dilakukan pada saat itu. Oke. Nah, sekarang lebih masuk lagi apa itu online learning TIK atau belajar terjadwal, ya. Yang pertama, oke, masih jaringannya masih aktif. Yang pertama, PJJ belajar terjadwal TIK via Meet. Alat yang harus disiapkan. Yang pertama adalah berupa laptop atau handphone Android atau PC, harus ada. Yang kedua, aplikasinya. Kalau pakai laptop atau PC maka harus ada Chrome-nya. Kalau pakai HP Android maka harus diinstal Google Meet-nya menggunakan Play Store. Ya, siapa? Ya, kenapa, Bray? Bukan, bisa nggak? Kamu menggunakan iPhone bisa tidak? Nggak masalah. Ini saya menjelaskan yang umum. Kalau pakai iOS bisa, silahkan menggunakan iOS. Dicoba dulu ya. Dicoba dulu. Ini Mr. Agung hanya coba mencontohkan menggunakan yang Android. Silahkan aja dulu. Kalau itu bisa, boleh pakai iOS gitu ya. iPhone boleh, silahkan. Lanjut ya. Nah, aplikasinya jangan lupa di-install. Lalu yang ketiga, ini yang juga tidak kalah penting, koneksi internet di waktu sesuai jadwal. Ya, ada di sini kamu harus belajar bersabar. Handphone kamu sudah paling canggih, laptopnya sudah paling canggih, aplikasinya sudah update yang terbaru. Tapi kenapa Mister gambarnya, videonya putus-putus gitu ya, atau suaranya kecil, suaranya putus-putus. Nah, ini yang cukup berperan penting ya, karena koneksi internetnya suka berbeda-beda. Sama-sama kalian di Karawang, belum tentu di setiap rumah jaringannya stabil. Jadi kita harus saling sabar dengan ini ya. Belum tentu di Brian putus-putus, di Sofi bagus malah, atau di siapa lagi yang lainnya, di Velika bagus juga. Jadi ini beda-beda ya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan ini ada gangguan di semua peserta. Mungkin hanya di beberapa saja. Jadi dengan koneksi internet ini kita akan belajar bersabar ya. Belum tentu kesalahannya ada di gurunya,
Belum tentu juga ada di siswanya. Bisa saja di perangkat yang kita gunakan. Kira-kira seperti itu ya. Lalu yang kedua, cara mengakses. Satu, perhatikan jadwalnya. Ya, perhatikan jadwalnya. Jadwal kapan pertemuan TIK yang via Meet. Jangan kelewat hari. Terus juga jamnya, jangan kelewat jamnya. Kalau pagi-pagi ya kamu harus pagi-pagi. Sekolah sudah mengatur sih ya, jam 7.30 sampai jam 8 absen. Berarti kamu sebelum jam 7.30 harus sudah bangun begitu ya. Nah, cuman disiapkan lagi. Lalu klik URL linknya yang diberikan untuk masuk kelas Meet saat ini. Tapi kalau nanti kalau sudah dipakai Classroom, kamu nggak usah klik-klik lagi, tinggal buka, masuk aja, nanti sudah terkoneksi begitu. Lalu bagi yang berhalangan karena tidak punya laptop atau PC, handphone, caranya mengklik URL ya. Link record dengan cara orang tua mau WA ke guru TIK-nya atau ke wali kelasnya. Saya tidak bisa Meet gitu ya untuk kelas yang kelas yang terjadwal. Kalau yang fleksibel absennya bisa kapan saja. Lalu hal lain yang harus disiapkan, akun email berbasis Google. Jadi harus punya Gmail. Kalau kamu sudah bisa ikut kegiatan hari ini pasti sudah punya Gmail. Cuman Mr. Agung mau koreksi sedikit ya. Mr. Agung mau lihat kalian dulu sebentar. Nah, kalau yang namanya muncul di sini berarti mungkin nama depan Gmailnya bukan nama kalian. Nah, kalau bisa buat akun Gmail sendiri, nama depannya nama kamu. Jadi Mr. Agung bisa ngelihat nih, Catherine di sini munculnya namanya Catherine. Tapi kalau seperti siapa ini, Let's Be Breed, gitu ya, nggak tahu namanya siapa gurunya, begitu. Lalu foto akunnya foto kalian dibikinnya. Jadi guru-guru kan nggak semua gurunya lama, ada guru baru. Jadi kalau mau munculkan hanya foto saja, gurunya tahu, oh ini si Catherine, oh ini Michella maksudnya ya. Oh ini si Kay. Nah, Kay kan masih pakai foto akunnya pakai yang virtual. Nanti diperbaiki fotonya pakai foto diri sendiri begitu. Ini masukkan saja. Begitu supaya memudahkan guru atau teman-teman kamu nanti bertanya ini siapa ya begitu. PowerPoint-nya masih ada? Oke, sebentar. Lanjut. Nah, ini tidak akan dijelaskan teknis aplikasi Meet. Kalau pakai komputer atau laptop, kamu sudah bisa. Ini pasti sudah dari Senin sampai Kamis. Cuman yang perlu diingatkan adalah kalau masuk, mic langsung mute, kameranya on, gitu ya. Kecuali kamu mau ke toilet, gitu ya, atau mau ke belakang sebentar, kamu chat dulu aja, Mister, saya mau ke toilet dulu, baru kameranya dimatikan, begitu ya. Lalu di sini juga ada icon message, ada menu untuk berpesan, digunakan untuk menuliskan pesan yang ingin disampaikan, berfungsi seperti kolom chatting pada WA, hanya untuk mengirimkan pesan. Nanti kita akan bikin teknisnya lagi. Apakah kalian sudah membuat organisasi kelas? Ketua kelasnya siapa? Sekretarisnya siapa? Bendaranya siapa? Ada? Oh, sudah. Oke. Nah, nanti Mr. Agung akan meminta salah satu untuk memantau saat Meet kegiatan apa di chat itu yang tidak penting akan ditegur. Kalau misalnya kelewatan akan saya keluarkan dari kelas. Begitu ya. Kalau ada pertanyaan nanti dia yang akan bertanya. Jadi bertanyanya nanti diketik, nanti ada sekretarisnya yang memotong Mr. Agung gitu. Mister ada yang bertanya nih, begitu, begini. Jadi Mr. Agung bisa menjawab. Kenapa? Karena saat menampilkan begini, Mr. Agung tidak bisa melihat chatnya ya, yang ada. Lalu ini kalau menggunakan HP ya, handphone, tampilannya kurang lebih seperti ini, sama mic-nya di off kan, lalu kameranya di on kan, kecuali kamu mau ke toilet dan lain-lain ya. Seperti itu. Perbedaannya ada di menu chat. Menu chat kalau yang di sini ada di bawah message-nya ya. Begini. Nah. Baik. Sekarang tata tertib peserta didik.
Ya, ada beberapa tata tertib yang harus kalian ketahui. Sama seperti tata tertib di kelas kan? Kenapa tidak boleh chat yang tidak penting? Di kelas juga tidak boleh ngobrol kan? Seperti itu. Ketika ada satu orang yang sedang berbicara, baik itu guru atau teman kamu sedang bertanya, maka yang lain mendengarkan. Itu etika normalnya ya. Nah, peserta didik melakukan persiapan sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari panduan pembelajaran jarak jauh yang disampaikan oleh guru TIK, ya, atau guru-guru yang lain kalau pelajaran lain. Memperhatikan jadwal belajar beserta link kelas yang akan diikuti. Jangan salah, mau ikut TIK, kamu kliknya link PJOK, nanti ketemunya sama Mr. Jian, atau kok nggak bisa masuk-masuk, ya bukan jadwalnya Mr. Jian mengajar saat ini itu atau jam itu. Perhatikan linknya. Lalu menyiapkan perangkatnya, baik itu handphone atau laptop. Kalau laptop dicek dulu, kalau misal besok, kan jadwalnya biasanya sehari sebelumnya sudah ketahuan akan ada meet atau apa. Sebelum tidur atau malamnya, sorenya, kamu cek dulu laptopnya, dicas dulu gitu ya. Sampai full, HP-nya juga sama. Lalu dicek jaringan internetnya atau kuotanya. Kuotanya sudah banyak tapi jaringan dari providernya jelek, ya kita harus bersabar juga ya. Seperti itu. Lalu mengenakan pakaian yang pantas sehingga tidak melanggar norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat. Beruntung sekolah sudah menetapkan nih peraturannya. Kalau hari Senin mungkin pakai seragam apa, Selasa pakai apa, sekarang pakai baju pramuka ya. Mohon maaf, Mr. Agung tidak berpakaian pramuka. Karena Mr. Agung belum kembali ke Karawang, masih terbatas ini. Mr. Agung masih pakai yang seadanya yang ada di sini ya. Begitu. Lalu silakan mencari lokasi yang nyaman dan jauh dari suara-suara yang lain. Jangan di teras, kalau rumahnya di pinggir jalan, banyak lalu lalang itu bising, gitu kan. Lalu kalau di toko ya, kalau terlalu ramai, coba cari tempat yang paling sepi gimana. Gunakan headset untuk membantu. Kalau misalnya jaringannya jelek, pasti suaranya terdengar akan kecil. Maka kalau pakai headset, akan terbantu walaupun kecil langsung ke telinga gitu, tidak ada gangguan lainnya. Lalu satu lagi yang tidak Mr. Agung masukkan adalah cari lokasi yang nyaman tapi tidak sambil tiduran. Ya. Jangan di atas kasur gitu. Lalu perhatikan, kalau bisa background belakangnya langsung tembok. Background belakangnya jangan pintu yang orang lain keluar masuk. Apalagi latar belakangnya toilet. Kenapa? Bukannya nggak enak dilihat toiletnya. Takutnya ada anggota keluarga kamu keluar dari kamar mandi, nggak tahu kalau kamu lagi online, gitu ya. Cuman pakai handuk, kan kasihan gitu. Nah, gitu. Atau ada orang lain masuk mau ngambil barang, masih pakai handuk atau dan lain-lain, kan kasihan. Lebih baik belakangnya itu langsung tembok atau benda apapun itu, mau lemari atau apa. Jangan orang lain yang bisa lalu lalang di belakang kita. Nanti kerekam sama kamera. Kalau cuma segini nggak masalah. Ini Mr. Agung kan direkam, nanti di online kan lagi di YouTube. Yang nonton berarti nonton juga kegiatan apa yang terjadi di belakang kamu. Kira-kira begitu ya. Itu yang diperhatikan juga. Jika tidak bisa hadir, wajib memberitahukan kepada guru TIK dan wali kelas. Sama lah ya. Yang kedua, saat mengikuti kelas PJJ online via Meet. Kalau tadi kan persiapannya bagaimana? Kalau ini saat sudah atau akan masuk, gitu ya. Kalau bisa 5 menit sebelum Meet itu sudah join. Nah, nanti Mr. Agung akan saran ke sekolah atau ke wali kelas, linknya sudah diberikan saat pagi-pagi saja kalau ada kelas Meet, gitu ya. Jadi jangan pas jamnya baru join, nanti kita mulainya agak lambat gitu. Jadi 5 menit sebelumnya setidaknya sudah join. Dengan cara mematikan mikrofon selama di kelas Meet, kecuali jika ingin bertanya seperti tadi Brian, atau diminta guru untuk menjawab berbicara. Mempelajari materi belajar yang sudah disampaikan oleh guru setiap kali sebelum mengikuti pelajaran di kelas Meet. Materi apa Mister? Bukunya nggak ada. Nanti Mister Agung akan berikan buku itu berupa PDF di setiap awal bulan. Jadi 1 bulan kita hanya 1 project ya. Gitu, Jadi kalau begitu diberikan, kamu baca-baca dulu bukunya. Jadi begitu Mr. Agung menjelaskan,
ada yang tidak jelas bisa langsung ditanyakan, tidak harus lewat WA gitu ya. Silakan siapkan buku catatan dan pulpen untuk mencatat hal-hal yang penting di sebelah laptop. Tidak harus buku khusus, notes atau apapun itu yang buku bekas, silahkan aja. Hanya untuk coret-coret. Kalau Mr. Agung ngomong, nanyanya nanti nggak enak kalau motong, dicatat dulu biar nggak lupa, boleh, silahkan gitu ya. Lalu berpartisipasi aktif dalam setiap aktivitas belajar untuk membangun kemampuan dan kebiasaan dalam menggunakan komputer. Kalau ada tugas, kerjakan tugasnya, perhatikan deadline-nya. Ya, evaluasi yang ke PJJ yang kemarin-kemarin, Mr. Agung selalu minta format dalam format file name-nya begitu. Tolong diikuti format file name-nya supaya Mr. Agung mudah mencarinya di email ya. Lalu perhatikan emailnya kemana dimintanya, seperti itu. Lalu karena Mr. Agung pelajarannya TIK, maka menggunakannya komputer alatnya. Kalau tidak punya komputer, ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan di Android. Misalnya kamu tidak punya laptop atau komputer, kamu ada materinya mengetik, ya kamu pakai ada di Android itu di Play Store kalau nggak salah WPS itu Office-nya bisa dipakai, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya handphone pun tidak bisa, masih pakai punya orang tua, tidak bisa belajar pagi, ya berarti malam, nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Kayaknya kalau handphone orang tua ada ya. Tapi kalau berhalangan juga kesulitan juga, silakan WA Mr. Agung, nanti Mr. Agung cari solusinya supaya kamu masih bisa belajar walaupun tidak menggunakan komputer atau handphone. Begitu ya. Lalu tidak berbicara atau membuat suara yang dapat mengganggu proses belajar atau chat yang tidak penting. Kalau sebelum dimulai silakan di waktu 5 menit ini kalau mau ngobrol dulu sama temennya karena kangen, silahkan. Tapi setelah guru memulai pembelajaran, maka chat berhenti, ya, ngobrol berhenti. Kira-kira begitu. Baik. Nah, setelah mengikuti kelas PJJ online via Meet, belajar secara fleksibel, pasti ada tugas-tugas yang akan diberikan oleh guru, ya, untuk menunjang keberhasilan belajar. Kalau cuma teori kayak gini kan belum tentu kamu bisa, harus praktek, mencoba. Mengikuti kegiatan evaluasi belajar, baik itu mid test dan final test, untuk mengatur capaian belajar setelah mengikuti sesi-sesi belajar. Nah, ini online learning TIK belajar fleksibel. Oke, saya mundur dulu yang ke terjadwal. Itu hanya terjadi di minggu pertama ya. Mr. Agung akan jelaskan di bulan ini akan membuat project apa. Begitu. Tujuannya apa? Itu hanya terjadi di minggu pertama. Itu ya kira-kira ya. Tidak ada tugas khusus di minggu pertama, hanya meet saja begitu dan absen. Absennya akan ada setelah akhir pertemuan kelas ini. Mr. Agung akan share link Google Form untuk absennya. Sekarang belajar yang fleksibel. Di sini Mr. Agung ilustrasikan sebuah situasi di mana Mr. Agung tidak di sekolah, tempat kerja, tidak juga sedang di rumah, ya. Tapi Mr. Agung bisa tetap belajar, bisa tetap mempersiapkan untuk pembelajaran di waktu-waktu yang senggang. Dengan syarat tadi ada laptopnya, ada jaringan internetnya, ya. Kamu pun begitu, nggak harus di rumah, gitu. Kamu misalnya pas lagi ikut kegiatan harus ikut mami papi ke toko. Bisa juga di toko, tapi cari tempat yang nyaman gitu ya. Nah, belajar fleksibel itu seperti apa sih? Nah, alat yang harus disiapkan hampir sama seperti belajar terjadwal. Laptop, PC, handphone Android atau iOS tadi Brian bilang, aplikasi Chrome bagi laptop atau Classroom bagi handphone, ya. Ini kalau via Classroom ya. Koneksi internet di waktu yang diinginkan untuk belajar. Cara aksesnya nanti seperti ini, nanti kalian akan diberitahukan kode kelas setiap mata pelajaran oleh wali kelas, akan berbeda-beda kode kelasnya. Hal lain yang harus disiapkan, nah ini, tadi Mr. Agung bilang, akun email berbasis Google, ya. Lalu peserta didik dan guru harus memiliki email berbasis Google. Untuk peserta didik, anak-anak bisa menggunakan email untuk anak, ya, dibantu oleh orang tua untuk membuatnya. Jadi namanya kalau bisa nama kalian, nama depannya begitu. Jadi begitu muncul, di situ munculnya nama kalian.
bukan nama virtual begitu ya. Fotonya pun, foto akunnya silakan diganti dengan foto kamu yang pas foto apa? Yang kelihatan wajah begitu. Nah, di Google Classroom nanti ada bahan ajar berupa materi, baik itu PDF, video, link YouTube, penugasan, dan lain-lain yang dapat diakses siswa di waktu yang lebih fleksibel. Itu kira-kira. Nah, bentuk kegiatan siswa dalam Google Classroom ada apa saja sih? Kamu bisa belajar dari materi, tidak harus sesuai dengan jadwal TIK. TIK hari Jumat misalnya ya, tidak harus setiap hari Jumat. Kalau yang fleksibel, kalau hari Jumat itu kamu penuh dengan tugas mata pelajaran yang lain, kamu senggangnya hari Sabtu, ya kamu Sabtu saja buka. Oh, ada PDF-nya, baca-baca, silahkan. Yang bulan kemarin saya belum mengerti, baca lagi, buka, masih ada, bisa. Ya, dibandingkan kalau di chat di WA kan, waduh, udah banyak chatnya, nyarinya susah. Tapi di Classroom materinya akan tertata, tersusun rapi gitu ya. Tinggal cari aja ke atas kamu belajar yang mana. Begitu pula dengan pelajaran yang lainnya. Bisa juga dalam bentuk video tutorial yang Mr. Agung berikan, itu nanti akan linknya akan disiapkan di Google Classroom begitu ya. Lalu video-video tambahan dari YouTube. Paling gampang adalah kamu tinggal subscribe aja berarti channelnya Mr. Agung. Jadi kalau Mr. Agung mengunggah sesuatu di situ, kamu pasti akan muncul notifikasi ya. Oh, Mr. Agung menyimpan video di YouTube. Video apa sih? Oh, ternyata video tutorial kelas 1. Kamu bisa mau belajar kelas 1 bisa ya. Enaknya kalau kita daring begini, kamu mau ikut belajar di kelas berapa saja boleh, silahkan. Dan rencanaku nanti ada siswa nih dari sekolah yang ada di Kuningan, tapi bukan kelas 6. Dia mau ikut join di kelasnya Mr. Agung, nggak apa-apa, silahkan. Asal dia siap aja, kuotanya bersedia, dan lain-lain, silahkan belajar. Justru dengan seperti ini kita bisa belajar dari mana saja. Mengerjakan tugas, nanti bentuk tugasnya berupa pertanyaan, dan lain-lain, itu di-share di Google Classroom. Begitu ya. Mengerjakan tugas kuis juga dan lain-lain. Diskusi, kalian bisa chat di Classroom. Nanti begitu Mr. Agung buka Classroom-nya dan melihat, oh ada pertanyaan, Mr. Agung jawab. Itu bisa. Jadi tanpa kamu harus punya nomor WA Mr. Agung, kalian bisa diskusi, tapi tidak langsung gitu ya. Seperti itu. Nanti dijawabnya beberapa saat ketika Mr. Agung membuka. Nah, setelah belajar, baik itu, lalu kapan belajar fleksibel itu? Belajar fleksibel itu terjadi di minggu kedua. Minggu kedua kamu hanya belajar melihat, nonton YouTube tutorialnya. Jadi minggu pertama kan Meet, Mr. Agung akan menyampaikan. Proyek bulan ini adalah kita akan membuat gambar pemandangan alam. Mr. Agung menyampaikan aplikasi yang digunakan apa, gitu ya, tujuannya apa, dan lain-lain. Contohnya akan disampaikan di minggu 1, contoh hasilnya. Lalu, kalau kamu sudah bisa, kalau kamu sudah mengerti, bisa langsung mengerjakan proyek itu, tanpa harus menunggu minggu ketiga, supaya kamu santai. Gitu. Tapi kalau kamu masih bingung, tunggu. Di minggu kedua, Mr. Agung akan keluarkan bentuknya tutorial. Ya, di YouTube. Kalau dikirim lewat WA kan nggak akan cukup kapasitasnya. Paling ringan di YouTube, kamu tinggal klik aja. Nah, kamu nonton dulu di minggu kedua itu. Hanya nonton dan absen jangan lupa. Link absennya ada di kolom deskripsi. Diklik kolom deskripsi di bawah videonya, lalu cari link absennya, kamu tinggal klik isi Google Form-nya. Itu. Nah, setelah kamu melihat tutorial itu ternyata bisa, oh saya bisa nih, langsung kerjakan. Waktunya berarti kalian punya waktu 2 minggu lagi. Nah, di minggu ketiga itu udah selesai. Kamu tinggal email, atau kalau sudah di email langsung di minggu kedua, ya sudah. Minggu ketiga pelajaran TIK ada tidak? Ya sudah, tidak ada. Sudah selesai gitu ya. Karena sudah mengumpulkan. Di minggu kedua nggak masalah itu. Dan belajar fleksibel yang satu lagi adalah di minggu keempat. Minggu keempat itu adalah kuis. Google Form atau lain-lain. Jadi minggu pertama itu fleksibel yang terjadwal, ya jadwal TIK, schedule-nya TIK seperti apa? Minggu pertama kalian akan via Google Meet.
Minggu kedua, video tutorial. Minggu ketiga, belajar mandiri mengerjakan proyek. Minggu keempat, evaluasi Google Form atau yang lainnya, ya. Itu. Setiap bulan akan seperti itu. Oke, nah setelah belajar pasti ada evaluasi dan penilaian. Kalian sikapi baik-baik, Mr. Agung menilainya bagaimana. Ada sedikit perbedaan yang sekarang. Nah, penilaian itu yang pertama ada di nilai kehadiran. Kehadiran itu akan punya bobot penilaian sendiri. Apa sih? Nilai kehadiran diambil dari pertemuan tatap muka melalui kelas Meet setiap minggu ke-1 dan setiap bulannya, dan pembelajaran fleksibel melalui tutorial yang disiapkan oleh guru TIK setiap minggu kedua setiap bulannya. Jadi nilai kehadiran diambil dari 2 minggu. Minggu pertama dan minggu kedua. Di kelas Meet dan di tutorial YouTube. Itu. Yang kedua, nilai harian praktek. Apa itu nilai harian praktek? Bentuknya kerja mandiri yang bersifat fleksibel setiap minggu ketiga. Ya, setiap bulannya. Karena sifatnya fleksibel, siswa bisa mengerjakan tidak harus di minggu ketiga. Tidak harus selalu di minggu ketiga. Tetapi boleh mengerjakan setelah melakukan pertemuan tatap muka melalui kelas Meet di minggu ke-1. Siswa diberi waktu menyelesaikan proyeknya sampai minggu ketiga sesuai jadwal TIK di kelasnya masing-masing. Jadi ini fleksibel. Waktunya panjang, nggak ada alasan ngedadak. Ya, waktunya panjang, kerjakan secara maksimal. Ya, jangan buru-buru. Yang penting selesai, yang penting kiriman. Kalau kamu yang penting selesai, Mr. Agung juga nilai yang penting ada nilainya. Tapi konsepnya jangan yang penting selesai kirim. Bagaimana kamu bisa mengerjakan tugas sebaik-baiknya. Ingat, dengan cara PJJ ini kamu seharusnya mata pelajaran yang bersifat teori, nilai ulangannya seharusnya bisa nilai 100, 100, 100, 100. Kenapa? Karena satu, kalian bisa belajar dari mana saja. Ya, bisa open source juga. Begitu. Lalu yang ketiga, nilai harian penguasaan konsep teori. Bentuknya bisa PG seperti Google Form dan lain-lain, ya. Untuk TIK sifatnya silahkan open book, open file. Boleh lihat, boleh cari di Google. Boleh tanya mami, papi, koko, cici, siapa saja yang bisa membantu kamu. Silahkan. Di sini harapannya untuk mendongkrak nilai harian praktek. Silahkan. Mr. Agung berharap nilai teori ini tidak ada yang di bawah KKM. Ya. Karena apa? Karena open book, open file. Silahkan. Mr. Agung sekali lagi bilang, nilai ini jangan ada yang di bawah KKM. Kalau bisa di atas 90 semuanya. Gitu ya. Lalu penilaian tengah semester atau PTS. Bentuknya tidak lagi Google Form, tapi berbasis proyek. Kerja mandiri, tapi Mr. Agung tidak lepas begitu saja. Mr. Agung akan kasih tutorialnya juga tetap. Seperti itu ya. Lalu penilaian akhirnya PAS-nya bentuknya kerja mandiri bersifat fleksibel, sama seperti itu. Jadwalnya kira-kira PTS di bulan Oktober, tapi nanti lihat jadwal resminya dari sekolah ya. Kalau misalnya bulan maju jadi bulan September atau mundur jadi bulan November, ikuti program dari sekolah. Lalu PAS adalah kemungkinan akan terjadi di awal Desember atau di akhir di akhir November. Ya, itu juga kita lihat nanti keputusan dari sekolah. Baik, kira-kira itu yang akan disampaikan, yang akan kita pelajari tata tertibnya dan sistem pembelajarannya bagaimana. Jadi tidak setiap minggu ada tugas, proyeknya hanya seminggu sekali, begitu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu, Mr. Agung nih. Ada yang kurang jelas? Jelas semua ya? Oke. Kalau jelas semuanya, oke. Kita akan tutup dengan doa ya. Tapi setelah doa, setelah doa jangan dulu live ya, jangan dulu keluar.
nanti Mr. Agung akan kirim link absensinya di chat. Ya, link absensinya di chat. Tadi dibuka oleh anak putri, sekarang ditutup dengan anak putra. Ini siapa ya tuh? Kalau namanya bukan nama anaknya, Mr. Agung lupa. Felistian, Felistian, mic-nya dinyalakan. Felistian pimpin doa ya. Kamu bisa bacakan atau mau berdoa seperti biasa di kelas juga boleh. Felistian silakan pimpin doa penutupan. Oke, terima kasih Tia. Sebentar ya, Mr. Agung akan kirim linknya dulu.